Ya, satu tim kaya di tahun ini berlaga di babak final Liga Champions. Satunya lagi tim yang katanya syarat sejarah dan juga pengalaman karena pernah menang champion ya eranya Mourinho. Nah, siapa yang akan nanti memenangkan final champion tahun ini? Dua tim terbaik di tahun ini. Kita akan langsung tanyakan ke fansnya satu-satu ya. Satunya ada fans Inter Milan sudah datang nih. Ada Bang Jiyad. Bang Jiyad, ini sudah siap nonton bareng nanti ya? Iya, siap. Kita siap. Siap menang atau siap kalah nih? Siap menang dong. Siap menang ya, oke. Satunya lagi ada Raffi. Raffi ini fansnya MU tahun ini. Tahun ini gugur ya. Iya, karena MU nggak masuk. Jadi saat ini kita supportnya PSG. Oke, berarti memang benar ya PSG ini tim kaya, fansnya pun dibayar gitu. Dari liga sebelah lagi. Iya, Tapi memang suka PSG tahun ini ya, mainnya bagus ya? Tahun ini cukup menarik sebenarnya ngeliat PSG. Apalagi mungkin dari susunannya kalau kita ngelihat ya, PSG yang tahun itu rebuild kata orang tuh. Daripada tahun kemarin kan sudah full mega bintang. Kita tahu ada Neymar, Messi, dan juga Mbappe ya kan. Tahun ini rebuild malah masuk final. Kan lucu jadi ya. Oke. Jadi keren itu. Berarti fansnya pun gak nyangka sebenarnya Iya, buat PSG masuk Iya final. benar asli. Siapa yang nyangka PSG ketika dia bahkan di fase grup aja di peringkat 13 atau 14. Hampir nggak lolos kan untuk fase knockout, tapi ternyata bisa melaju terus sampai ke final. Oke, ternyata itu yang membuat Raffi pindah haluan ya. Sementara. Oh, hari ini aja. Ya, hari ini saja. Jadi kalau Bang Jet seperti apa nih, Bang? Melihat Inter tahun ini yang katanya sih targetnya 3 trofi, tapi 2 trofi sudah melayang ya. Bukan Oke. target sih sebenarnya. Apa itu? Kalau target Inter itu kan cuman lolos di perempat final kemarin tuh. Oh iya. Kita nih kan tim-tim apa ya? Tim miskin lah dibilangnya tuh. Kalam banget ya Inter ya. Iya, Biasanya kami tim miskin. Beli pemain nggak ada musim ini, cuman minjem 1 pemain kan. Jeluski aja itu kan tuh. Terus ya nggak ada yang muluk-muluk lah. itu bukan alasan karena 2 trofi kemarin hilang ya, lalu jadi Enggak, kalau itu mah biasa aja. biasa aja ya. Kita udah pernah treble soalnya. Jadi itu kehilangan 2 piala nggak apa-apa biasa. Tapi sebaliknya kalau champion tahun ini PSG menang itu triple dong. Iya, treble jadi treble pertama sejak didirikan 1970 kan. Jadi ini kesempatan kemarin udah Ligue 1 sudah menang, hampir apa ya, full kemenangan, tapi akhirnya akhir ketika mau di akhir musim kalah 2 kali, tapi tetap juara ya kan. Terus ketika Copa de France itu juga juara juga terakhir. Saya ragu Anda ini benar-benar fans MU atau Saya fans MU. Cuma ya saya saat ini untuk UCL mendukung dari PSG. Dan terutama di final ini. Soalnya menarik sekali ngeliat mereka. Baik. Kalau lihat Inter semifinal kemarin itu kan mungkin orang bakal jagonya Barcelona gitu ya. Ternyata Inter wah keren sekali ya. Ya, dan Mainnya- banyak bilang Inter hoki katanya. Iya, bener ya. Tapi kalau hoki nggak mungkin Nggak 7 mungkin ya. gol. Iya dong. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu karena taktiknya Simeone. bukan Simone karena Inzaghi. pemain yang tiba-tiba maju ke depan si Itu emang taktiknya Simone Inzaghi. Wonderkid. Iya. Itu kan emang taktiknya Simone Inzaghi yang nggak bisa dibaca pemain lawan. Masa back sampai ke depan kan nggak mungkin. Oke. Cuma di Inter aja. Oke, tapi statementnya kemarin katanya nggak disuruh Inzaghi itu memang kemauan sendiri gitu. Iya, inisiatif dia sendiri sih. Dia bilang sama Darmian kan, saya mau di depan katanya. Dan Gitu. Inzaghi oke gitu ya. Inzaghi emang nggak tahu. Tapi Darmian ya udah. Akhirnya dia di depan, nggak taunya di asis sama Dumfries. Oke, keren. Tapi PSG nih lawannya. Ini kan kalau di Barca ada Yamal yang Iya. sebenarnya kemarin benar-benar Dilewakan ya. Iya. nggak bisa berbuat banyak ya Iya. kalau di semifinal kemarin. Tapi PSG ini semuanya kayaknya merata nih pemainnya ini. Dia sih kayak Dembele ya. Ada juga Pemain Inter ada loh. Hakimi di situ. juga. Ex Inter jadi backnya di PSG Ashraf Hakimi. Berarti Inter lumayan ini ya nyumbang ini juga dong buat PSG. Iya, kami Satu. Tapi kalau misalnya kita lihat sejarahnya mungkin ya ini berdua fun fact nih pertama kali ketemu di kompetisi resmi. Dulu kalau main itu cuma di friendly doang ya. sama kayak City dulu kan Iya. udah pernah ketemu juga kan. Iya. Nah, dia baru ketemu di final, langsung ketemu di final gitu. Oke. Kalau bicara Barca sama PSG kan hampir mirip ya. Ya. Ya hampir mirip lah, Permainannya permainan hampir sebenarnya mirip, komposisi pemainnya hampir sama kan. Taktiknya juga hampir sama kan, kayak apa, bukan tiki taka sih apa namanya. Apa ya? Misalnya menyerang lah. Ya menyerang loh pokoknya, ofensif gitu loh. Tapi kalau melihat taktiknya Simone Inzaghi yang bisa menahan serangan-serangan dari pemain dari klub-klub yang suka menyerang nih, ya bisa lah. Kayak City dulu kan, kalau itu City tuh hoki aja menangnya. Waktu yang tahun 2023 itu.
Kalau sekarang Inter ya hoki enggak ya? Insya Allah lebih hoki lah. Tapi memang susah ya, Inzaghi ini memang susah sekali ditebak. Iya, ditebak strategi emang susah. Termasuk kemarin pertandingan terakhir di Serie A, saya kira bakal nurunin Martinez dari awal karena pertandingan penting kan. Penting. Korea yang main di depan gitu. Iya, malah pemain-pemain pelapis ya. Oke, jangan-jangan final nanti. Mungkin itu motonya adalah fokus UCL. Iya. Fokus UCL. Oke. Ya. Kalau finalnya seperti apa nih? Apakah Inzaghi akan benar-benar menurunkan pemain-pemain Pasti all out, ini ya? pasti all out. Karena udah bukan kehilangan sih, kami kasih aja tuh. Apa namanya? Tetap kekeh nggak ngakuin. Iya, ngaku itu. Karena mungkin kalau itu fase denial mungkin masih denial. Kompetisi sih wajar gitu. Soalnya kan itu sebelumnya hampir sepanjang musim itu dia peringkat 1 gitu kan. Superior lah di semua kompetisi ya. Beda 1 poin, tiba-tiba Napoli dibalik dan nggak bisa balik. Iya. Bukan musim ini ya sih, musim sebelumnya juga. Oh iya. 3 musim terakhir. Iya. 1-2, 1-2. Mending Juve kan perlahan-lahan tapi masuk. Oh iya. Atau MU yang sekarang berhasil Perlahan keluar tapi ke dari- bawah gitu ya. Tim papan tengah itu ya. Iya, bukan. Papan bawah. Oh ya. Oke, di final Thuram kayaknya bakal tetap jadi Pasti pilihan main. di depan ya? Pasti main sama Lautaro pasti main. Oke. Di tengah ini yang Ada- selalu ciri khas Inzaghi kalau ada kartu kuning atau pasti diganti dah. Nah itu Kira-kira final bakal diganti juga tidak sih? Kan konyol kalau sampai diganti misalnya. kemungkinan pasti iya. Hah? Pasti iya, dia menghindari kartu merah kan. Menghindari pasti itu. Tapi ya lihat situasi juga sih mungkin Simone Inzaghi-nya. Lagi masih ada Barella, Calhanoglu. Barella yang sangat jarang diganti ya sebenarnya Iya, di Inter ya. pemain inti Kok itu. saya tahu banget tentang itu? Inggris ya. Itu sih ya. Dalam hatinya mungkin ya. Enggak, saya kan bukan ini fans Bayern. Waduh. Saya Baju dia fansnya itu. dua-duanya. Baju hitam. Apa itu tadi? Juventini. Oh, Juventini. Baik, saya ke PSG, saya ke PSG dulu. Iya. PSG, Dembele juga bermain luar biasa. Kemarin di tahun kemarin bahkan diplot sebagai pemain kaki kaca lah begitu. Iya, Gampang BPJS gitu berarti, gitu, ya kan? BPJS lah gitu ya. Iya, rumah sakit ya kan. Tapi sekarang justru kok enggak ini ya enggak cedera-cedera gitu Iya, ya. Tapi mainnya luar biasa di PSG tahun ini. Mungkin- Apakah tetap jadi andalan juga di final nanti. Sepertinya sesuai dengan di Copa de France sama juga Ligue 1 itu tetap akan menjadi tumpuan utama karena kalau bisa kita lihat bedanya PSG yang sekarang sama yang dulu itu sekarang tuh mereka karena nggak ada yang bintang yang mencolok banget jadi kayaknya mereka lebih bermain secara kolektif antara setiap lini gitu. Mungkin kalau dari belakang ada pemain senior, ada Achraf Hakimi juga di sisi kanan, di tengah ada Vitinha, lalu ada juga pemain muda yang dari akademinya PSG bisa bermain dengan baik juga di sisi kanan atau sisi kiri ya. Dembele itu juga bermain cukup eksplosif. Oke. Nah mungkin ini cukup menarik ya karena kan catatan PSG itu secara musim ini itu rata-rata itu 60-70% penguasaan bola. UCL juga termasuk. Jadi berbanding kan kalau Inter Milan lebih ke sepak bola bertahan ya. Iya. Sepak bola bertahan. Iya, bertahan ya Inter. Iya. Counter attack ya. Rata-rata di kayak 40% untuk penguasaan bolanya. Tapi itu yang mungkin dari Inter Milan harus hati-hati juga sih sama Dembele karena seperti disampaikan kalau kartu kuning ya kan ada yang kartu kuning Dembele pinter cari celah kartu merah selesai game gitu. Kalau ngelihatnya kalau dari PSG sih ya. Karena dua pemain juga bekas di Italia juga kan mainnya. Iya. Sudah pernah menghadapi Inter lah ya. Iya, gitu ya. pernah. Ada Mantan ex-nya Napoli ya. Napoli ya Di sisi kiri ke juga luar biasa. Iya ke Faradona. Kira nyebutnya ke Faradona Iya, karena susah namanya. Susah namanya. Terus ada Donnarumma juga ya kan. Oke, saya yakin dari tadi malam ngapal kan. Iya. Aduh. Karena bahasanya susah sekali. Iya, itu. susah sekali. Nyebutnya jadi kayak ke Kvaratskhelia, tapi sebut aja ke Faradona aja. Oke, Iya. baik. Nah, sekarang kipernya juga menarik ini. Kiper Inter itu Iya. mungkin tidak banyak orang yang memprediksi bakal tampil superior tahun ini. Super summer ya. Ternyata jadi super summer. Iya. Melawan Donnarumma yang Donnarumma. beberapa tahun yang lalu sudah jadi titisan Buffon lah. Iya. Tapi sekarang kan juga tampil cukup baik. Sangat baik. 18 clean sheet kalau nggak salah. Ya, kalau melihat dua kiper ini seperti apa perbedaannya? Kalau di Inter dulu deh. Kalau Inter sih ngandelin pengalamannya si Samar. Nah, untuk Donnarumma ex Milan itu ya. Iya, jelas. Ya bisa lah ditembus sama pemain Inter. Gampang aja nembus si Donnarumma ini. Sudah sering ketemu kan. Udah tahu titik celah di mana yang kekurangannya si Donnarumma nih membaca ini pasti bisa lah. Oke. Ditembus si Donnarumma. Tapi kalau lihat kalau jujur mungkin ya kan secara Jan Sommer itu kan semenjak dia itu banyak di klub-klub papan menengah gitu kan. Dia baru breakout ketika dia
di Bayern terus Dari abis itu Munchen, ya, abis itu ke Inter gitu. Tapi kalau misalnya lihat dari big game player kayaknya Donnarumma masih utama deh. Dia udah jadi pemain inti dari umur 18 tahun, terus juga udah main di Itali, lalu di final Piala Euro aja juga. di Milan gitu. Iya di Milan gitu. Masih timnasnya kan yang pasti bakal jadi tantangan tersendiri. Apalagi kan Jan Sommer tuh lebih shot stopper ya. Bukan ball playing game. Iya. Di goalkeepernya. Kelihatan ya sebenarnya. Iya. Tapi yang menarik Inter ini memang pencetak golnya itu tidak hanya tertumpu di satu orang. Iya. Bahkan Kirby kemarin kan wonderkidnya Inter yang katanya menginjak usia berapa? 37 atau 38 ya bisa cetak gol. Itu benar-benar saya kira itu yang nyetak ini siapa pemain baru lagi ini. Sampai komentator aja bingung. Sampai Thierry Henry aja bingung. Loh kok bisa lebih di depan kan? Artinya transisinya cepat sekali Iya, ketika cepat. Kirby maju ada yang gantiin sudah di. Langsung digantiin sama Barella kan di belakang. Oke, apakah itu juga akan menjadi Pasti kunci? jadi taktiknya. Tapi saya yakin Enrique juga sudah melihat pola permainan Inter dong. Iya, karena ngelihatnya Enrique tuh dari dulu kan dari semenjak di Barca dia tuh tipe yang bermain bola tuh harus bergerak terus kan, bergerak terus. Tapi kalau ngelihat Inter yang bisa kita katakan bermain bertahan ketika terutama lawan Barca kemarin ya. Berapa kali kalah? Kalah juga kan, tapi Iya kalah. Kalau Barca Barca kalah kan ya. Iya. Mungkin ada faktor pemain muda banyak kan di Barca saat itu. Padahal ada Messi loh padahal itu. Oh, bukan. Bukan tuh masih Pep ya? Masih Pep. Yang final maksudnya yang final semifinal kemarin. Semifinal. Nah, itu kan Barca masih belum matang ya. Ini sedangkan kalau di PSG ini udah bisa dibilang Dembele udah punya pengalaman, Achraf Hakimi punya pengalaman ya kan. Donnarumma apalagi kayak yang menentukan ini nanti apakah Inter bakal capek apa enggak ngikutin permainan bolanya dari PSG. Oke. Dan mental. Iya. Iya. Ketika di final bukan hanya fisik ya, tapi Iya. mental. Mentalnya Inter udah pernah juara nih, Champions Kalau League. mentalnya Inter kemarin tuh waktu semifinal nggak ada, udah kalah itu sama Barca. Iya, di menit terakhir itu ya, Iya. sebelum menyamakan 3-3 ya. Dan menang 4-3 itu. Oke, sekarang di final nanti siapa yang akan jadi pemain kunci nantinya, akan jadi pembeda gitu ya? Kalau dari PSG pastinya masih Dembele. Dembele tetap. Dembele karena dari ketika permainan sebelumnya lawan Arsenal juga Dembele tuh punya peran penting nggak cuma gol dan assist ya, tapi juga permainan tanpa bola itu juga Membuka ruang. buka ruangnya udah orang kalau ngeliat Dembele udah lari tuh dia udah panik udah ngeliatin dulu tuh. Nah, apakah nanti mungkin wonderkid ya Inter apakah bisa mengimbangi kecepatan Dembele atau enggak gitu. Ya, karena Bastoni juga Bastoni ada. ada. Masih ada ya. Ada Bastoni. Iya, tapi kalau ada kalau di pertahanan mungkin pertahanan ke penyerang Achraf Hakimi semoga masih bisa sih ya. Masih bisa. Berarti Hakimi head to head-nya sama Di Marco berarti ya? Di Marco. Sama Di Marco. Di Marco di sebelah kanan kan. Iya. Iya. Kalau itu Inter sebelah kiri berarti ya. Sanggup Di Marco. Ya kurang tahu sih. Waktu dilihat sama Yamal kemarin tuh agak Ceceran, ya kan? Ceceran. Tapi Hakimi cepet banget ya sekarang. Iya. cepet dia. Atau mungkin balik ke Inter dulu deh untuk final. Makanya mahal kemarin dijual kan. Iya, dijual mahal ke PSG. Iya. Untungnya jual mahal ya kan. Tapi di PSG bek kirinya juga keren Iya, tuh. Ada Nuno. Nuno Mendes. Ada Mendes. Di tengah juga ada Vitinha juga udah. Tapi musuhnya si Dum ini Ya, Dumfries ini Dumfries ini. menarik sebenarnya. Iya. Karena seperti disampaikan tadi ya kan emang permainan apalagi di melawan Barca udah sangat eksplosif dan walaupun dia ketika serangan baliknya tuh berasa banget langsung kayak Barca ketika dikasih serangan balik langsung kocar kacir gol gitu kan. Nah tapi mungkin ini jadi pertandingan antara attack dengan defensive football sih. Iya. Oke. Siapa yang lebih kuat ya? Baik. Kalau strategi saya mungkin harus mengakui kedua pelatih ini memang keren sih. Iya. Susah ditebak dan pemainnya juga mendukung gitu ya. Tinggal fisik dan juga mental. Nah, kalau ini tetap bertahan sampai 2 kali 45 menit plus 2 kali 15 menit adu penalti. Ini kira-kira nih ya, kalau berbicara mengenai adu penalti kan tidak menutup kemungkinan kan akan adu penalti ini seperti apa ini. Sama-sama penjaga gawang juga Hebat ya. Iya. Ya kalau Jan Sommer sih agak ragu sih, agak ragu. Iya. Tapi pasti bisa lah. Tapi kalau misalnya Donnarumma, ya udah nggak usah disebutin ya, udah jagonya terbukti ya, ya, terbukti. lah. berarti tinggal yang nendang nanti siapa gitu. Nendangnya itu lagi. Nah, kalau kali ini saya merendah lah untuk kalau penalti, masalah penalti ini. Oke, kalau penalti pesimis. Ya pesimis. Makanya mungkin itu perlu ngabisin kill the game-nya di 120 menit itu. Kalau enggak
kayaknya PSG bakal ngambil full itu penaltinya. Oke, kalau 2 kali 45 menit selesai skornya berapa kira-kira? Gimana Zaid? 1-0 buat PSG atau 3-1 buat Inter. Wah, buat Inter? Oke. 3-1. Biar rame 3-2 buat PSG. Ya, karena Inter ini membawa nama Italia loh. Wih, Pasti iya. fansnya Milan, Juve itu bakal akan mendukung atau enggak ya? Dia dong. Juventus ini dukung. Iya dong, kita sebagai sesama Liga Italia pasti akan mendoakan yang terbaik buat Inter. Ya. Ya, Tahu nih di hatinya terbaik nih apakah kalah atau enggak? Nggak tahu. juara 2 nggak apa-apa ya karena Iya. Oke, saya skornya 3-0 sih nanti. Untuk Untuk Indonesia, karena Indonesia lawan Cina nantinya ya. Oke.